Halo. Nah, di sini kita akan sharing mengenai pengalaman kita menggunakan jasa perbankan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita memilih Bank Jatim. Nah, alasannya apa sih kita menggunakan Bank Jatim? Kalau dari saya itu alasan yang pertama itu tentang kepercayaan. Bank Jatim adalah salah satu bank yang memiliki sejarah panjang dan reputasi yang baik di Indonesia, sehingga banyak masyarakat mempercayai layanan dan produk yang mereka tawarkan. Yang kedua ada keberadaan cabang. Bank Jatim memiliki jaringan cabang yang luas sehingga mudah diakses oleh masyarakat di berbagai daerah, menjadikannya pilihan utama untuk keperluan perbankan sehari-hari. Kalau dari saya memilih Bank Jatim menurut pengalaman saya karena Bank Jatim itu memiliki layanan dan produk yang sangat beragam. Bank Jatim menawarkan beragam produk dan layanan perbankan seperti tabungan, kredit, investasi, dan layanan perbankan digital, sehingga dapat membantu masyarakat untuk memiliki banyak opsi dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam hal perbankan. Kalau menurut saya sendiri itu Bank Jatim itu memiliki komitmen lokal, yaitu seringkali menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah-daerah di mana mereka beroperasi, yang membuatnya menarik bagi masyarakat yang ingin mendukung perkembangan lokal. Kemudian inovasi sendiri dari Bank Jatim itu terus berkembang dalam teknologi perbankan sehingga mereka dapat menyediakan layanan perbankan digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola keuangan mereka. Kemudian apa aja sih produk yang mereka tawarkan? Produk dari Bank Jatim sepengetahuan saya itu, Bank Jatim itu biasanya menawarkan produk seperti layanan keuangan, terus rekening tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan lainnya. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Bank Jatim itu? Kalau kelebihan Bank Jatim, sejauh yang saya ketahui, yang pertama ada reputasi yang kuat. Karena Bank Jatim memiliki reputasi yang baik dan telah lama beroperasi di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang mempercayai bank ini. Yang kedua ada jaringan cabang yang luas. Bank Jatim memiliki jaringan cabang yang luas di berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga ada ragam produk dan layanan. Bank Jatim menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk tabungan, kredit, investasi, dan layanan perbankan digital. Yang keempat ada komitmen lokal. Bank Jatim seringkali berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah-daerah di mana mereka beroperasi, memberikan nilai bagi masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada inovasi teknologi. Bank Jatim terus berinovasi dalam teknologi perbankan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan perbankan digital yang canggih. Nah, kemudian dari segi kekurangannya nih dari Bank Jatim itu apa ya? Kalau menurut saya itu kekurangan Bank Jatim itu tidak selalu kompetitif dalam harga. Bank Jatim mungkin tidak selalu menawarkan suku bunga atau biaya yang paling kompetitif dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Oh gitu. Kemudian ada nggak kritik atau saran untuk Bank Jatim agar mereka bisa memperbaiki dan lebih baik lagi ke depannya? Kalau untuk kritik dan saran nih ya, Bank Jatim dapat membantu bank lainnya untuk terus memperbaiki layanannya. Nah, kritik dan saran yang bisa diberikan, yang pertama ada biaya transaksi yang cukup tinggi. Beberapa nasabah mungkin merasa bahwa biaya-biaya transaksi atau administrasi yang dikenakan oleh Bank Jatim terlalu tinggi. Bank Jatim dapat mempertimbangkannya untuk mengkaji ulang kebijakan biaya ini. Yang kedua ada proses yang lambat. Keterlambatan dalam proses transaksi atau pelayanan pelanggan ini bisa menjadi permasalahan yang serius. Bank dapat berusaha meningkatkan efisiensi serta kecepatan dalam pelayanannya. Ya sih, itu aja sih kritik dan saran mungkin. Nah, untuk selanjutnya kami bertiga akan menjelaskan
Bagaimana pengalaman kami menggunakan berbagai macam bank yang ada di Indonesia? Yang pertama, saya akan menjelaskan pengalaman saya memakai Bank DKI. Yang pertama ada layanan perbankannya. Bank DKI menyediakan berbagai layanan perbankan seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, serta penyediaan kartu debit dan kredit. Yang kedua ada pembiayaan. Bank DKI juga memberikan layanan pembiayaan seperti kredit konsumen, kredit kendaraan bermotor, dan kredit usaha. Hal ini membantu individu dan bisnis dalam pembiayaan proyek atau pembelian. Yang ketiga ada layanan perbankan digital. Bank DKI menyediakan layanan perbankan digital, termasuk internet banking dan mobile banking, yang memudahkan pelanggan untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalaman saya menggunakan kartu Bank BRI. Yang pertama itu cakupannya luas. BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia sehingga kartu ATM BRI ini dapat digunakan di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Yang kedua, fasilitas internet banking. BRI menyediakan layanan internet banking yang memungkinkan. Terus yang selanjutnya itu keamanan. BRI telah mengimplementasikan berbagai fitur keamanan untuk melindungi pemegang kartu seperti PIN yang diperlukan. Terus yang selanjutnya itu ada program diskon dan promo. BRI juga seringkali menawarkan program diskon dan promo khusus bagi pemenang kartu mereka yang dapat menguntungkan dalam berbagai transaksi. Terus yang selanjutnya itu ada layanan 24/7. Kartu BRI memungkinkan Anda melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Oke, dari saya sendiri itu saya menggunakan dua bank, yaitu Bank Mandiri sama Bank BCA. Nah, Bank Mandiri ini yaitu kita mendapat kartu ini yaitu bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi untuk pengguna kartu ini itu tidak ada potongan dari biaya adminnya, sehingga uang yang di sini itu utuh. Kemudian saya mengguna BCA ini yaitu karena BCA ini kelasnya sudah internasional. Jadi potongannya juga termasuk murah, yaitu 7.500, dan kita bisa menggunakan m-bankingnya juga, serta kita bisa menarik saldo hingga 0 rupiah. Sekian, itulah pengalaman kami bertiga menggunakan bank yang telah kami miliki. Sekian penjelasan dari kami bertiga. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.